Bismillahirrahmanirrahim. Islam mengajarkan kepada kita bagaimana memiliki karakter yang baik. Karena jika seseorang mempunyai karakter yang baik, maka tentu ia akan bisa beragama dengan baik. Terutama pada anak-anak yang masih usia dini, itu sangat rentan terhadap lingkungan sekitar. Jika ia melihat sesuatu yang baik, maka ia akan cepat menirukannya. Jika ia melihat sesuatu yang buruk, ia juga akan menirukan. Kewajiban kita sebagai orang tua adalah mengarahkan, mendidik bagaimana supaya anak kita dari usia sedini mungkin mempunyai karakter yang baik. Dan ini sudah diatur oleh Islam. Sehingga Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada kita apa yang harus dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya yang masih kecil. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas apa yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya ketika masih usia dini sampai usia dewasa. Langsung saja saya akan membacakan kitab Fathul Mu'in dan syarahnya I'anah mengenai hal ini. Kewajiban orang tua yang pertama kali terhadap anaknya yang masih kecil adalah memerintahkannya melakukan sholat. Sebagaimana dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa yu'maru dhu siban dakarun au unthan mumayyizun bi ansara ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu. Kewajiban pertama yang seorang tua yang harus dilaksanakan adalah memerintahkan anak-anaknya untuk melaksanakan sholat, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan, jika mereka sudah mumayyiz. Mumayyiz ini para ulama berbeda pendapat tentang definisinya. Ada ulama yang mengatakan bahwa mumayyiz adalah bi ansara ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu. Ketika anak sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, artinya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya primer itu sudah bisa dilakukan secara mandiri, maka anak seperti ini sudah dikatakan mumayyiz. Ada juga beberapa ulama yang mendefinisikan mumayyiz dengan definisi yang lain, yakni ayya'rifa yaminahu min shimalihi. Jika dia sudah mengetahui mana yang kanan dan mana yang kiri. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, mata yu'maru as-subyu bis-sholah. Jadi Nabi ditanya, kapan ya Nabi anak kecil sudah diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Nabi menjawab, faqala idza arafa yaminahu min shimalihi. Jika dia sudah mengetahui mana yang kanan dan mana yang kiri. Hadis ini ditafsiri oleh para ulama, yang dimaksud adalah aima yadurruhu mimma yanfa'uhu. Ia sudah mengetahui mana yang berbahaya baginya dan mana yang bermanfaat baginya. Ada ulama yang mendefinisikan daripada mumayyiz adalah ayyafama al-khitaba wa yarudda al-jawab. Jadi ketika anak sudah memahami khitab, artinya dia sudah bisa berkomunikasi dengan yang lain dengan baik, kemudian dia sudah bisa menjawab, artinya ya berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, maka itu sudah dikatakan mumayyiz. Ketika sudah mumayyiz, maka sudah diperintahkan untuk sholat asba'a ay ba'da sab'in minas sinina. Jika sudah berumur 7 tahun, ay inda tamamiha, artinya sudah benar-benar sempurna umur 7 tahun, wa in mayyaza qablaha, walaupun dia sudah tamyiz sebelum umur 7 tahun. Artinya bahwa syarat daripada anak sudah mulai diperintahkan untuk melaksanakan sholat, yang pertama sudah tamyiz, yang kedua sudah berumur 7 tahun. Jika anak sudah tamyiz akan tapi belum berumur 7 tahun, maka ini
belum diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Karena kita melihat fenomena zaman sekarang itu anak-anak kita terkadang umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu terkadang sudah tamyiz. Akan tapi perintah dari Nabi SAW diperintahkan ketika sudah umur 7 tahun. Perintah sholat itu secara otomatis juga perintah hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Ya, mengenai tentang syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, dan yang lainnya. Harus mengetahui tentang ini. Perintah tentang sholat itu artinya juga perintah tentang melaksanakan wudhu. Perintah sholat artinya juga perintah wudhu. Selain diajarkan untuk melaksanakan sholat, juga diajarkan untuk melakukan wudhu yang benar. Kemudian yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anaknya. Selanjutnya yakni wa yudrobu durban ghairu mubarrihin wujuban mimman dzukira 'alaiha ay ala tarkiha. Kewajibannya orang tua kemudian adalah ketika anak sudah berumur 10 tahun, ya. Ini li'ashrin ay ba'da istikmaliha, sudah berumur 10 tahun, maka dia dipukul. Dia boleh dipukul. Pukulan di sini yang diperbolehkan adalah pukulan yang ghairu mubarrih. Ghairu mubarrih artinya tidak sampai membuat rasa sakit yang berlebihan. Boleh. Bahkan sebagian ulama menukilkan dari Ibnu Surat bahwasanya boleh memukul, tapi syaratnya tidak sampai 3 kali pukulan. Min annahu la yudrobu fokus ala sidrobatin. Gitu. Begitu juga ketika anak meninggalkan syarat-syarat daripada syarat-syaratnya sholat, maka dia juga sudah boleh dipukul. Karena seperti itu tadi, perintah melaksanakan sholat berarti juga perintah melaksanakan apa-apa yang menjadi syaratnya sholat. Sebagaimana hadis Nabi SAW, murru as-sobiyya bis-sholati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha. Jika anak sudah mencapai umur 7 tahun, maka perintahkanlah mereka untuk melaksanakan sholat. Jika mereka sudah mencapai umur 10 tahun dan masih meninggalkannya, maka pukullah. Ini langsung dari perintahnya Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya mengenai sholat, tetapi juga ibadah-ibadah lain yang hukumnya wajib, seperti halnya puasa, jika memang sudah mampu. Sebagaimana dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan, kasaumin atoku, fa innahu yu'maru bihi lis-sab'in, wa yudrobu alaihi li-ashrin kasolati. Begitu juga puasa, jika dia sudah mampu, maka dia harus diperintahkan untuk melakukan puasa ketika sudah umur 7 tahun, dan dia dipukul apabila meninggalkan ketika dia sudah berumur 10 tahun. Lalu apa hikmah daripada semua ini? Disebutkan wa hikmatu dzalika at-tamrinu 'alal ibadah liyata'awwadaha fala yutrokaha. Maka hikmah daripada ini semua adalah memberikan pelajaran kepada anak-anak kita semua supaya mereka membiasakannya ketika sudah dewasa. Jadi ketika anak dari kecil tidak dibiasakan untuk melakukan ibadah dengan baik, maka ketika dewasa nanti juga akan sulit melakukan ibadah dengan baik. Selanjutnya apa yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya? Selain perintah untuk melaksanakan ibadah, juga larangan untuk melakukan segala yang diharamkan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in, wa yajibu aidan ala man marra nahyuhu minal muharramat wa ta'limuhu al-wajibat wa nahwuha min sa'iri syara'i adz-dzahirati. Juga termasuk kewajiban orang tua adalah melarang anak-anaknya untuk melakukan yang diharamkan oleh syariat, mengajarkan sesuatu apa yang menjadi kewajiban mereka. Contoh kewajiban adalah seandainya dia perempuan sudah masuk waktu umur balik, maka dia sudah wajib mengetahui tentang hukum-hukum haid. Dan ini wajib untuk belajar tentang itu.
bukan hanya tentang ibadah-ibadah yang sifatnya wajib, ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah juga diajarkan. Walau sunnatan kasiwakin wa amruhu bidzalika. Jadi mengajarkan kepada anak-anak bahwa siwak, sikat gigi itu hukumnya sunnah, dan mengajarkan bagaimana cara bersiwak yang benar dan yang baik, dan kesunahan-kesunahan ibadah yang lain. Itu juga bagian dari kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Kemudian ada sesuatu yang lebih urgent, sesuatu yang lebih penting daripada semua itu. Disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in, wa awwal wajibin hatta alal amri bisolah kama qolu alal aba ta'limuhu ayil mumayyiz annan nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bu'aitsa bi Makkah. Jadi dari semua kewajiban-kewajiban itu tentang ibadah, sholat, ada sesuatu hal yang lebih penting daripada kewajiban-kewajiban itu semua yang tadi telah disebutkan, yakni mengajarkan kepada anak-anak kita tentang Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi kita, bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya umat Muslim. Mengajarkan kepada anak-anak kita tentang sejarah Nabi Muhammad, mengajarkan anak-anak kita tentang riwayat kehidupan Nabi Muhammad SAW. Beliau diutus di Mekah, kemudian dikuburkan di Madinah, dan siapa keluarga-keluarga beliau, siapa sahabat-sahabat beliau, dan seterusnya. Dan tentu saja mengajarkan kepada anak-anak kita tentang tauhid, yakni bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ilmu yang harus diketahui oleh anak-anak kita sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Dengan tujuan apa? Tentunya dengan tujuan untuk menancapkan keimanan dalam hati-hati anak kita. Mudah-mudahan keturunan kita menjadi keturunan-keturunan yang soleh, solihah, menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian pembahasan kali ini. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab.